Adik-adik yang Kafiki sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, petang hari ini kita kembali lagi berjumpa untuk melanjutkan pelajaran rutin kita atau kajian online rutin kita di setiap hari Ahad ba'da maghrib, ya. Dan pekan ini adik-adik kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenal kisah para rasul atau para nabi dan rasul ulul azmi, yang mana kita sudah sampai kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada pertemuan yang lalu adik-adik kita sudah belajar, sudah mengenal bagaimana awal-awal Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdakwah, ya. Coba Kak Fikri mau tanya dulu nih sama kalian, siapa orang yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Ibrahim? Ayahnya. Siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Terus apa profesinya Azar? Atau apa profesinya ayah dari Nabi Ibrahim? Tukang buat patung. Bagus ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam itu menghancurkan berhala-berhala dari kaumnya. Ya. Yang mana terjadi di waktu apa adik-adik? Kapan terjadinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala-berhala tersebut? Ayo, ada yang ingat gak? Ketika kaum Nabi Ibrahim sedang merayakan hari raya. Nah, jadi mereka semua ke pusat kota dan kuil penyembahan berhala ditinggalkan, nggak ada yang jagain, ya. Lalu di dalam kuil tersebut banyak sekali berhala yang disembah oleh mereka dan juga banyak yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali satu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu berhala ini ciri-cirinya seperti apa adik-adik? Besar. Betul ya. Berhala ini adalah berhala yang paling besar. Nah, sampai situ tuh kisahnya kemarin adik-adik. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ya dipanggil, ditangkap ya. Nabi Ibrahim itu menyisakan satu berhala yang paling besar. Lalu di dalam riwayat yang lain ya, Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim menghancurkan dengan tangan kanannya. Namun ada riwayat adik-adik ya yang menyatakan Nabi Ibrahim menggunakan alat ya. Nah, alatnya itu diletakkan di samping berhala yang paling besar. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggil, ditangkap adik-adik ya, Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Loh, coba kalian tanya itu yang paling besar berhalanya. Mungkin hanya dia ingin disembah sendirian. Nah, itu ada alat pemukulnya di samping dia. Lalu seketika ketika mereka mendengar Nabi Ibrahim berkata demikian adik-adik, mereka pun malu. Mereka tertunduk malu. Ya, kenapa? Karena mereka sadar bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik rahimakumullah, hari ini ya kita akan masuk kepada peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Ya, peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya kisahnya. Ya, bagi yang sudah pernah baca, mendengar, mungkin pernah ada yang ikut kajian offline. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa murojaah. Nah, adik-adik, di sini Kak Vicky membawakan satu ayat dari surat As-Saffat ayat 97.
Yang artinya, mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, adik-adik, ketika para penyembah berhala merasa kian terdesak karena kalah dalam perdebatan, mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan cara menggunakan kekerasan, menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Yaitu apa? Yaitu mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka pun segera beranjak. Mereka ketika mendapat perintah ya untuk membakar Nabi Ibrahim, ya, maka mereka langsung bercerai-berai adik-adik, langsung bersegera. Ya, Nabi Ibrahim ditangkap, lalu orang-orang yang datang di hari itu mereka bertebaran, ya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat, ya. Bahkan adik-adik diriwayatkan ada seorang wanita dari kalangan mereka, ya, yang sedang sakit. Ketika mendapat kabar bahwa Nabi Ibrahim akan dibakar, dia bernazar. Nazar itu apakah Fikih? Dia berjanji dengan bersumpah, ya, jika dia sembuh, ya, maka dia akan membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, adik-adik kalau kalian ingat, di awal-awal kajian tentang Nabi Ibrahim, Kak Vicky membuat satu kata yang Kak Vicky tebalkan, berdakwah sendirian. Berarti apa? Ketika masyarakat, ketika kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya mencari kayu bakar, nggak ada yang nolongin Nabi Ibrahim, adik-adik. Nabi Ibrahim sendirian di atas tauhid, di atas kebenaran. Ya, makanya pelajarannya adik-adik, kadang kebenaran itu dibawa bukan oleh banyak orang. Kebenaran bisa datang dari satu orang. Ya. Ada sebuah kisah adik-adik. Jadi Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu pernah membawa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih remaja, ya, tapi Allah karuniakan kecerdasan. Allah karuniakan Abdullah bin Abbas ini memiliki kemampuan untuk menjadi turjumal Quran, ahli tafsir Quran, adik-adik. Nah, Umar bin Khattab menggandeng, Waalaikumsalam, menggandeng Abdullah bin Abbas datang ke suatu majelis, yang mana di majelis itu, ya, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua-tua, yang sudah punya pengalaman. Lalu sahabat-sahabat Nabi ketika melihat Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas yang masih remaja, mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, untuk apa engkau membawa anak kecil ini ke majelis ini?" Nih ya. Nah, Umar bin Khattab akhirnya langsung melemparkan pertanyaan, ya. Melemparkan pertanyaan kepada para sahabat-sahabat yang sudah tua-tua itu, yang sudah senior-senior itu, tentang ayat Quran, tentang suatu Quran, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kata Umar bertanya kepada mereka, menurut kalian surat ini itu apa maknanya? Apa tafsirannya? Ditanya satu-satu, ada yang jawab begini, ada yang diam nggak jawab. Lalu terakhir Umar bin Khattab bertanya sama Abdullah bin Abbas, "Ya Ibnu Abbas, menurutmu apa tafsiran surat ini?" Lalu Abdullah bin Abbas dengan keberanian, walaupun masih remaja adik-adik, karena beliau cerdas, beliau menjawab, "Itulah tanda dari Allah
bahwa Rasulullah akan sebentar lagi wafat. Ya adik-adik, karena memang surat An-Nasr itu adik-adik surat-surat yang terakhir turun. Ya, surat-surat terakhir itu tanda dari Allah bahwa sebentar lagi tugas Nabi Muhammad selesai sebagai seorang nabi dan rasul, lalu setelah itu Rasulullah akan wafat. Ternyata Umar bin Khattab setuju dengan pendapatnya siapa? Abdullah bin Abbas. Tuh adik-adik, kebenaran itu tidak mesti datang dari banyak orang. Kebenaran itu bisa datang dari seseorang yang sendirian, bahkan anak remaja. Ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, kita lanjutkan ceritanya. Lalu mereka berbondong-bondong menuju tempat pembakaran yang besar. Jadi mereka itu bersungguh-sungguh adik-adik. Ya, mereka buatkan tempat khusus buat membakar Nabi Ibrahim. Ya. Lalu mereka tolong-menolong untuk melakukan hal itu. Bahkan mengumpulkan kayu bakarnya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian mereka meletakkan kayu-kayu yang sangat banyak dan membakarnya. Hingga api yang dihasilkan dari kayu-kayu bakar tersebut sangat besar dan tinggi. Apa yang besar dan tinggi, Kak Fikih? Kobaran apinya. Para ahli sejarah, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, ya Qasasul Anbiya, ya di cerita-cerita kisah-kisah para nabi, beliau menyebutkan, belum pernah terlihat sebelumnya api sebesar itu di zaman Nabi Ibrahim. Ya adik-adik, jadi api paling besar di zaman Nabi Ibrahim yang pernah dibuat manusia adalah api yang dibakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini berarti apa adik-adik? Kaumnya Nabi Ibrahim itu bersepakat untuk mencelakai Nabi Ibrahim alaihi salam dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian adik-adik yang Kak Fikih sayangi karena Allah, saat api telah berkobar besar dan meninggi apinya, semua hewan datang saling membantu untuk memadamkan api. Ternyata adik-adik, kalau memang dari manusia, Nabi Ibrahim nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin adik-adik. Tapi Allah utus binatang-binatang yang baik hati. Binatang-binatang ini ternyata mereka mentauhidkan Allah, menolong Rasulnya Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi adik-adik rahimakumullah, ada satu binatang. Ini binatang ini emang random banget adik-adik ya. Dia malah berusaha untuk membuat api itu semakin besar. Yaitu apa adik-adik? Tokek atau cicak. Ya, tokek itu kalian tahu kan ya adik-adik ya? Yang bunyinya tokek, tokek, begitu. Kalau cicak di rumah ada ya. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh tokek atau cicak dan menjanjikan pahala yang besar saat membunuh binatang ini. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bersabda, tokek atau cicak adalah binatang fasik. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dicatat baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, berarti mukulnya berapa kali adik-adik? 2 kali. Maka baginya pahalanya kurang dari yang pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi yang ketiga kali, maka pahalanya kurang dari yang kedua. Wah, berarti Kak Fikih, biar pahalanya kita banyak, kita cuma sekali pukul dong. Iya adik-adik.
Nah, inilah yang menandakan bahwa walaupun ketika kita membunuh cicak, kita harus membunuh mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu sekali pukul, cup, atau mungkin bisa pakai tombak, ditusuk atau ditembak. Nah, sekali. Nggak boleh berkali-kali. Kenapa? Karena itu menyiksa. Tidak boleh. Ya adik-adik ya. Siapa yang suka menyiksa binatang? Ada semut lagi lewat, nggak salah nggak apa, tiba-tiba dipencet, tiba-tiba dibunuh, nggak boleh. Ada kucing lagi makan di pinggir jalan, tiba-tiba ditendang, nggak boleh. Ya, ada anjing lagi lewat, tiba-tiba ditimpuk, nggak boleh adik-adik ya. Nah, ya, agama kita itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, bahkan ketika kita ingin membunuh, contoh saja adik-adik, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya Imam An-Nawawi rahimahullah pernah membawakan hadis tentang cara menyembelih. Kalau kita mau kurban Idul Adha kayak kemarin adik-adik, kalau mau nyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ditajamkan pisaunya, ya. Lalu jangan sampai binatang kurban yang lain melihat, ya. Ya, dengan cara yang paling bagus. Jadi sekali sekali sembelih bisa langsung meninggal. Jangan sampai berkali-kali karena itu menyiksa. Ya. Yang tadinya kita mau dapat pahala malah dosa di adik-adik. Ya. Nah, berarti Kak Vicky kalau kita mau bunuh cicak itu dengan pukulan, dengan tembakan boleh adik-adik. Kan ada tuh tembakan cicak ya. Atau juga boleh dengan tusukan karena diriwayatkan di rumahnya istri-istri Nabi itu ada tombak. Ditanya buat apa? Buat membunuh tokek atau membunuh cicak. Lalu ya adik-adik rahimakumullah, boleh juga kita racun. Cuma kalau diracun itu kadang jadi bangkai dan bau nanti rumah kita. Atau kita buat jebakan tuh adik-adik. Ya, Kak Fikir pernah lihat adik-adik ada orang buat jebakan cicak di botol. Dia dapatnya banyak banget. Ya, lalu dibunuh ya. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adik-adik rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah ditangkap, ya, udah nggak bisa kemana-mana Nabi Ibrahim, api sudah dibakar, sudah besar, sudah meninggi. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diletakkan di manjanik. Manjanik itu apa Kak Vicky? Manjanik itu adalah ketapel atau pelontar yang sangat besar. Yang pertama kali dibuat oleh bangsa Persia atau Babilonia. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam itu dimasukkan atau diletakkan di manjanik tersebut dalam keadaan tangannya diikat ke belakang. Ya, ketika sudah pasrah, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Yang artinya tiada Tuhan melainkan hanya Engkau. Maha suci Engkau, Rabb semesta alam. Segala puji dan kekuasaan hanya milik-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu. Dan adik-adik rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan tuing pakai manjanik adik-adik, maka beliau pun berdoa lagi kepada Allah. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Tuh adik-adik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkannya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan harapan,
penuh dengan cemas. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian. Lalu apa yang terjadi adik-adik rahimakumullah? Ya. Kemudian Allah Jalla fi'ula berfirman dari langit yang ketujuh adik-adik. Dari atas arasy Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya. Lalu kami berfirman, Allah perintahkan api yang besar itu, wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Adik-adik, api itu adalah unsur yang merusak. Ya. Walaupun banyak sekali manfaatnya, tapi api itu unsurnya bisa merusak yang ada di sekitarnya. Api kalau ditaruh di kertas, kertas itu akan terbakar habis. Api kalau misalkan diletakkan di hutan, hutan itu akan terbakar. Api kalau diletakkan di kayu, kayu itu akan hangus, terbakar, gosong. Ya, apapun yang terkena api dia akan hancur. Tetapi Allah mengubah dengan satu kalimat perintah kepada api yang tadinya merusak menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan izinnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api. Ya, ketika api yang besar tadi itu adik-adik, ya, udah mulai menyusut, mengecil, tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar dari tempat pembakaran dalam keadaan sehat walafiat tanpa terluka sedikit pun. Ya adik-adik, nggak tergores sedikit pun, nggak terluka padahal habis dilempar, yang apinya sangat besar. Tapi Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Nah, orang-orang yang melihat adik-adik, mereka kagetnya bukan main. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Ya. Lalu adik-adik, kita akan ambil faedah atau pelajaran dari kisah pembakaran Nabi Ibrahim ini. Ya. Nah, faedah yang pertama, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyembah selain Allah tidak memiliki bukti yang benar bahwa Tuhan yang mereka sembah memiliki kekuatan selayaknya Tuhan sesungguhnya. Ya. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan mereka, mereka diem aja adik-adik. Ya, berhala-berhala tersebut nggak melawan. Harusnya kan kalau mereka benar-benar Tuhan, mereka bisa dong membela diri mereka. Mereka bisa menangkis, mungkin mengeroyok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuat mereka celaka. Betul nggak adik-adik? Betul dong. Contoh misalkan gini. Kalau kalian benar manusia, ya, lalu tiba-tiba ada orang datang mau mau berbuat onar, ya, mendatangi tempat kalian sedang lagi duduk-duduk, ya. Kalau kalian benar manusia bukan patung, pasti ketika ada orang jahat datang ke tempat kalian, kalian akan membela diri. Kalian akan menangkap orang tersebut, mengikat orang tersebut, atau mungkin melakukan perlawanan, ya, agar kalian tidak celaka. Tapi kalau berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan Tuhan, nggak sedikit pun bergerak. Bahkan nggak bisa mengeluarkan satu kata sedikit pun. Bahkan makanan-makanan yang dibawakan Nabi Ibrahim untuk menjadikan bukti, ya, untuk kepada mereka, ya, mereka nggak makan.
atau sembahan-sembahan yang diberikan oleh orang-orang yang menyembah mereka nggak dimakan sama berhala tersebut. Ini menandakan apa adik-adik? Berhala itu yang disembah selain Allah itu bukan Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, orang-orang kafir merasa diri mereka benar, padahal mereka salah. Dan mereka tertipu oleh ajakan iblis dan tentara-tentaranya. Bu adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada orang melakukan kesyirikan, melakukan peribadatan kepada selain Allah, itu ada yang ngajak mereka. Siapa yang mengajak mereka adik-adik? Yang pertama kali mengajak mereka untuk menyembah selain Allah? Ada yang tahu nggak? Iblis laknatullahi alaih. Betul sekali. Lalu iblis itu punya tentara adik-adik. Punya bala bantuan. Nah, merekalah yang membuat makar. Merekalah yang membuat strategi bagaimana caranya nih manusia-manusia ini nggak mau menyembah Allah. Contohnya siapa? Kalian masih ingat nggak kisah Nabi Nuh? Kok bisa ada orang ya yang membuat patung berhala la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan suwa'an yawuthan ya'uqan wa nasra dan nasr. Ya, 5 orang soleh ini kok bisa dibuat patungnya? Kok bisa disembah? Siapa coba yang memulai tersebut? Yang memulai tersebut adalah siapa? Ya iblis dan tentara-tentaranya. Ngajakin orang-orang bodoh yang nggak mau belajar agama, ya, untuk buat monumen. Ya, saking banyak kebodohan, nggak tahu ilmu agama, nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik, akhirnya tadinya berhala atau monumen tersebut cuma buat mengingatkan, malah disembah deh. Ya. Nah, itulah adik-adik ya. Kemudian yang kedua, orang-orang zalim tidak mau menerima nasihat. Dan mereka memiliki sifat yang sangat buruk ketika sedang berselisih. Yaitu apa? Menghalalkan segala cara untuk mengalahkan lawannya, padahal kebenaran telah disampaikan. Tuh adik-adik, kalau ada orang atau suatu kaum yang sudah terjatuh kepada kubangan kesyirikan, terjatuh ke dalam kolam kesyirikan, kezaliman, udah nggak tahu deh mana yang benar dan mana yang salah, ya tercampur aduk, udah rusak akhlaknya, maka mereka itu akan menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk mengalahkan kebenaran dalam berselisih. Ya, contoh saja misalkan ada orang dia zalim sekali adik-adik. Dia ingin menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. Misalkan ada sebuah rumah. Rumahnya besar, indah banget. Ada orangnya di dalam situ adik-adik. Tapi orang zalim ini nih adik-adik, karena saking zalimnya, saking buruknya dia punya perasaan. Wah, kayaknya saya harus punya nih rumah ini. Saya mau rumah ini nih. Tapi aku nggak mau beli rumah itu. Aku mau memiliki rumah itu. Akhirnya dia sewa pengacara. Dia sewa orang-orang preman-preman. Dia menyogok hakim-hakim. Agar apa? Agar dia bisa menguasai rumah tersebut. Orang yang yang jadi penghuni rumah itu aslinya adik-adik, akhirnya dikalahkan dengan cara kezaliman. Nah, inilah ciri-ciri orang zalim. Akhirnya
yang tadinya punya rumah tersebut diusir. Ya. Dan akhirnya orang zalim ini dia bisa tinggal di rumah tersebut. Na'udzubillah. Waduh Kak Vicky kok kejam sekali. Iya adik-adik, memang ada orang-orang kejam seperti itu di dunia ini. Tapi jangan khawatir adik-adik. Ya walaupun kita dizolimi di dunia ini, walaupun kita dijahatin di dunia ini, kita punya Allah, Hakim yang maha adil. Ya, kita nanti bisa nuntut orang-orang yang zalim sama kita di akhirat. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, sifat licik, pendendam, dan sewenang-wenang tidak mencerminkan agama Islam. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang Islam harus berhias dengan akhlak yang terpuji. Nggak boleh tuh kita tuh licik adik-adik. Nggak boleh kita punya sifat pendendam. Nggak boleh kita sewenang-wenang. Misalkan di sekolah, di kelas jadi ketua kelas, ya, jadi keamanan, jadi sekretaris misalkan. Ada organisasi kecil di kelas, kalian mentang-mentang punya jabatan itu, ada amanah itu, akhirnya sewenang-wenang sama teman. Saya ini ketua kelas ya, kamu nggak boleh ngelawan saya. Pokoknya kalau saya bilang A, A, B, B, ya, itu namanya sewenang-wenang. Lalu yang kelima, membunuh toke atau cicak akan mendapat pahala. Siapa di sini yang pernah bunuh cicak adik-adik? Ada yang pernah bunuh cicak nggak? Iya, Masya Allah ya. Saya, Pak. Barakallahu fiik. Nah, ya. Kak Vicky, aku sekarang punya ini nih, profesi baru setelah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu pemburu cicak. Boleh nggak Vicky? Kak Vicky, aku jadi pemburu cicak di rumah. Boleh adik-adik ya? Nggak apa-apa. Tapi caranya tadi dengan benar ya. Nggak boleh disiksa cicaknya, tokeknya nggak boleh disiksa. Tapi adik-adik kalau tokek, ini beda. Tokek itu besar. Jadi kalau kalian masih kecil, jangan sembarangan. Dan tokek itu bisa menggigit. Jadi harus didampingi sama siapa? Sama orang dewasa. Ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh mengonsumsi toke atau cicak dalam bentuk apapun atau tujuan apapun. Loh, Kak Vicky emang ada orang yang makan cicak? Ada adik-adik. Ya, di salah satu negeri di Asia, cicak itu dibudidayakan. Cicak itu dipelihara, diperjualbelikan untuk jadi obat. Na'udzubillah. Ya. Itu tidak benar dan tidak boleh kita makan cicak, makan toke, jual beli toke, nggak boleh. Ya, beternak cicak, beternak toke nggak boleh. Orang disuruh dibunuh. Ya, gitu adik-adik. Kemudian tidak boleh memelihara toke atau cicak atau menjadi petani toke atau cicak. Misalkan gini, siapa yang punya hewan peliharaan? Aku. Kamu apa hewan peliharaannya? Toke. Ya Allah, nggak boleh adik-adik. Karena ada tuh adik-adik sekarang toke warna-warni. Ya, itu nggak boleh dipelihara. Mereka tuh hewan liar ya. Begitu. Dan kemudian di antara mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak mempan dibakar api. Karena api dijadikan dingin oleh Allah ya. Dan adik-adik rahimakumullah, mukjizat itu bukanlah kekuatan superpower yang bisa dilakukan di setiap waktu, melainkan itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Ini adik-adik, Kak Vicky mau kasih tahu ya, sekarang itu kan zaman AI, ya. Ada orang-orang yang bikin kartun, bikin film tentang para nabi, tentang kisah-kisah nabi. Nah, kadang kisahnya itu diapain ya adik-adik ya? Dilebih-lebihkan. Nabi Ibrahim punya super power, bisa ngerubah api jadi dingin. Ini tidak benar adik-adik. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu
punya sisi rububiyah. Rububiyah itu apa? Bisa mengatur alam semesta ini, bisa mengatur unsur-unsur yang ada di bumi ini. Padahal Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Contoh kayak kartun Avatar, kalian tahu kan ya? Yang bisa menggerakkan api, mengendalikan udara, bumi, air, itu tidak benar. Ya. Tidak boleh kita menyaksikan film-film para nabi seperti itu, tidak boleh. Ya. Jangan ya adik-adik ya. Kak Vicky soalnya kalau dengerin kajian kayak Kak Vicky atau kakak-kakak yang lain tuh bete. Loh adik-adik, bukan masalah bete-nya. Ya. Tapi ini adalah ilmu agama. Ilmu agama yang kita dapatkan itu harus berdasarkan penyampaian yang Allah dan Rasul-Nya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mereka tuh ridho dengan penyajian kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ya, begitu. Bahkan para ulama saja adik-adik khilaf. Kalau ada orang bermain peran menjadi seorang nabi, misalkan di kelas, ayo kita buat pentas drama kisah Nabi Ibrahim. Lalu ada orang teman kalian mentang-mentang namanya Ibrahim, dia jadi Nabi Ibrahim. Nah ini para ulama khilaf adik-adik. Ada yang mengatakan tidak boleh. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama melarang, nggak boleh. Jadi memang kisah itu hanya boleh disajikan dengan seperti ini, diceritakan, mungkin dibuat tulisan, ya boleh ada gambar, tapi kalau Nabi gambarnya nggak boleh dengan bentuk manusia, ya harus ditulis, ya mungkin ada cahaya dikasih namanya, itu masih dibolehkan. Apalagi dibuat AI adik-adik, nggak boleh. Itu Kak Fikir suka lewat tuh. Nabi Ibrahim kekuatan superpower ngerubah api jadi es. Nabi Musa menjadi pengendali air. Itu nggak boleh. Ya, kalau kalian lihat itu di YouTube atau di sosmed yang lain, nggak usah ditonton ya, anak-anakku ya, adik-adikku ya, semuanya ya. Dilewatin aja. Ya. Nggak usah juga kita komen. Nggak usah. Nggak usah kita like, nggak usah. Udah kita lewatin aja. Aku nggak mau nonton-nonton seperti ini. Karena apa? Karena itu tidak benar. Dan adik-adik, mukjizat itu semata-mata hanya dari Allah. Bukan kemampuan nabi-nabi. Bukan kemampuan Nabi Ibrahim. Bukan, Allah yang memerintahkan. Allah yang mengizinkan. Lalu adik-adik, berikutnya, jika ada orang yang mengaku memiliki mukjizat atau karomah, maka jangan mudah percaya. Karena bisa jadi itu adalah sihir yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan jin atau setan. Ada orang ngaku, oh saya bisa nyembuhin orang yang sakit. Saya bisa terbang. Saya bisa mengubah daun jadi uang. Ya. Pakai pakaiannya kayak ustadz, kayak ulama, itu jangan mudah percaya adik-adik. Bisa jadi dia itu bekerja sama dengan jin. Dia melakukan sihir. Uskun, adik-adik tahu nggak uskun? Ustadz dukun. Jangan percaya ya. Ya. Kemudian, apabila dalam keadaan terpojok, maka kita harus beristighosah. Ya, memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa langsung kepadanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang beristighosah dengan doa permohonan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa, ya Allah tolong aku ya Allah. Ada orang jahat ya Allah di rumahku ya Allah, tolong aku ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku. Nggak boleh adik-adik beristighosah dengan selain Allah, itu syirik. Beristighosah dengan orang yang sudah meninggal, bahkan beristighosah kepada Nabi Muhammad pun tidak boleh. Beristighosah sama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, nggak boleh. Ya, istighosah hanya kepada siapa adik-adik?
Kalau kita beristighotsah, mohon pertolongan di saat terdesak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nih Kak Vicky ngajarin kalian tauhid bertahun-tahun, mudah-mudahan nanti ketika sudah dewasa ilmunya dipakai ya. Ingat pesan Kak Vicky, jangan pernah kalian melakukan kesyirikan. Jangan pernah. Karena kalau kalian melakukan kesyirikan, nggak taubat, nanti pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala umrohnya, pahala zakatnya, kurbannya, hajinya, hilang semua. Ya, nggak boleh adik-adik ya. Terus lagi apa? Masuk neraka. Na'udzubillah. Yang terakhir adik-adik, tidak boleh menghukum dengan cara menyiksa, apalagi dengan membakar makhluk Allah. Karena Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan itu. Dalam hadis disebutkan, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rob atau Allah atau Tuhan sang pemilik api. Hadis riwayat Abu Dawud dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi adik-adik kalau kalian nanti nangkapin cicak, jadi pemburu cicak di rumah, pemburu tokek di rumah, jangan dibakar. Aku jadiin sate Kak Vicky. Wah, nggak boleh. Itu malah jadi dosa. Itu malah jadi penyiksa. Ya. Kalau ada orang seperti itu berarti dia mentalnya bermasalah adik-adik. Bisa jadi dia psikopat. Kejam. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau nangkap cicak, langsung bismillah. Bismillah. Udah gitu. Ya. Jadi jangan diapa-apain. Ya. Kalau ditusuk boleh, pakai tombak boleh, ditembak boleh. Ya. Itulah adik-adik rahimakumullah. Baik adik-adik ya. Hari ini kita cukupkan dulu kajiannya. Sampai sini ada yang mau nanya adik-adik? Mungkin 1-2 orang. Silakan. Kalau yang mau nanya langsung saja buka mikrofonnya. Giska. Giska mau nanya apa Giska? Suaranya Giska nggak ada. Kak Vicky nggak bisa dengar suaranya Giska. Nggak jadi nanya. Ada yang lain selain Giska? Oh, sudah ada. Sudah. Apa Giska mau tanya apa? Kalau apa ya? Aku pernah nonton katanya kalau kita bunuh cicak itu harus cicak yang punya penyakit. Kalau bukannya nggak itu dapat pahala. Emang benar ya? Oh, tidak ya. Tidak benar. Jadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, semua cicak, ya. Semua cicak itu boleh kita bunuh. Tokek boleh kita bunuh, ya. Ya, begitu adik-adik. Kenapa? Karena memang cicak ini, dia itu binatang fasik. Kenapa? Karena dia itu ada menularkan penyakit. Kak Vicky pernah baca artikel adik-adik. Jadi, kalau misalkan ada bagian tubuh, kalau nggak salah sih ekor ya adik-adik ya. Bagian tubuh yang masuk ke dalam makanan, minuman, itu bisa membawa penyakit. Ya, begitu. Dan bisa jadi adik-adik, banyak cicak di rumah itu tanda banyaknya makhluk jin di rumah kita. Atau adanya orang-orang yang menyihir di rumah kita. Itu tandanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin? Masih ada waktu? Tidak ada? Baik adik-adik, jika tidak ada, hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Mari kita doa, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.